Hello and hello everyone. Welcome dan selamat datang di podcast perdana dari podcast Jeda Sekolah. Podcast ini bakalan aku dan kru dan serta narasumber isi dari berbagai pengalaman menarik, lucu dari berbagai pelajar di SMK Al-Muhtadin. Dan aku sendiri Nadia Jessica yang bakalan nemenin kalian dan sebagai host utama di podcast Jeda Sekolah. Dan hari ini kita akan bahas topik yang bakal relate dari pengalaman kita sebagai pelajar ya. Hari ini kita akan mengangkat tema cerita di balik meja kelas tentang rutinitas, cerita hal favorit di sekolah, pengalaman lucu, dan bahkan tantangan terbesar bagi pelajar zaman sekarang yang akan kita bahas dengan narasumber kita. Dan hari ini kita tentu saja nggak sendirian dong. Ada teman spesial yang kita akan menjadi narasumber di podcast kita hari ini. Langsung aja kita sambut narasumber kita. Drum roll please. Wiki Adi Saputra. Halo teman-teman. Silakan duduk. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya baik. Gimana? Grogi nggak depanmu? Aman aja sih. Aman aja. Oke. Ya, halo teman-teman. Nama gue Wiki Adi Saputra, kelas 11 DKV 1. Langsung aja nggak sih Wiki? Kita mulai. Aku mau tahu rutinitas kamu sebagai pelajar di SMK Al-Muhtadin dari kamu bangun sampai tidur lagi. Oh gitu. Iya. Aman aja makku. Jadi kayak nyantui. Jadi, gue itu biasa bangun di jam 3:30 lewat dikit lah. Oke. Ciri-ciri anak rajin nih guys. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ada alarmnya. Kalau nggak ada alarm, Itu- siangan terus dong. Iya, karena alarmnya ibu saya sendiri. Oh gitu. Jadi setiap pagi langsung dirongrong sama ibu kamu ya? Iya. Oke. Saya biasanya setelah bangun tidur itu menyiapkan pelajaran. Kenapa langsung nyiapin pelajaran? Ya, karena paginya saya mempunyai rutinitas tersendiri. Oke. Ya, seperti ngopi. Keren sih. Iya, emang. Punya konsistensi sendiri dia guys. Patut dicontoh. Biasanya setelah saya menyelesaikan tugas tersebut, Oke. gua langsung tuh rebahan dulu aja sih sebelum nungguin azan. Oke. Ngumpulin nyawa dulu ya. Iyalah, bengong-bengong atau gimana Pasti gitu semua kan. orang kayak gitu lah. Gak mungkin langsung mandi gitu kan. Langsung Iya. brain freeze pasti. Setelah itu, setelah azan berkumandang, Oke. lalu lah gua sholat seperti biasa kan. Biasanya di masjid atau berjamaah gitu sama keluarga? Itu kadang di masjid, kadang di rumah, sesuai mood. Mood. Oke. Sorry, dilanjut. Nah, setelah sholat, saya langsung membuat susu dan kopi. Oke. Susu untuk gua dan susu untuk bapak gua. Kenapa kamu milih susu buat sarapan kamu? Kenapa ya? Karena saya nggak terlalu suka kopi sih. Oh gitu. Iya. Saya sukanya kayak susu-susu. Kecuali kalau kayak kopi susu barulah lumayan suka. Oh iya, karena ada campuran susunya Ada ya. susunya, yang Iya, penting ada benar-benar. susunya. Oke. Ya, setelah saya menemukan itu, saya biasanya duduk di balai, ngopi santai-santai sambil ya lihat YouTube, dengerin lagu, atau biasanya gua ngedengerin podcast lah. Oh gitu. Iya. Keren sih. Jadi ada pengalaman nih buat podcast Jeda Sekolah. Aman aja. Jadi ini beda suhu guys. Enggak. Oh enggak. Oke, Ya. lanjut. So, biasanya itu ya, setelah itu gue mandi di jam 6 lewat 5 menitan. Oke. Biasanya kalau cowok cepet sih ya mandinya. Nggak sampai 30 menitan gitu ke cewek. Enggak sih. Lumayan lah, saya sekitar 10 menitan lah kalau 10 mandi. menitan. Iya. Bahkan sampai mama gue juga kayak marah-marah gitu kelamaan mandi. Gitu. Ya kan biasanya kalau ibu-ibu tuh kalau mandi cepat langsung sat selesai. Iya. Makanya jadi dijiplaknya yang cowok-cowok tuh anak-anaknya yang lama. Iya, soalnya ibu-ibu mandinya kan sambil kayak nyuci-nyuci lah Iya, gitu. mereka sat ya kalau ngapa-ngapain. Iya. Keren sih. Setelah mandi, sarapan, habis sarapan, ya biasa siap-siap pakai baju sambil nungguin adek gua juga pakai baju makan. Kalau adek kamu lama nggak siap-siapnya? Lama banget. Lama banget. Dia kadang dipakein sama mama gua. Cewek cowok? Cowok. Oh, lama juga kalau cowok ya?
Iya. Lu udah tahu sih. Itu kan masih kecil. Kalau gue mah kan udah gede Iya sih, cepet ya. lah. Biasa pakai minyak telon dulu, bedak, Iya. rapiin rambut. Biar mantep kan. Iya. Setelah itu gue berangkat sekolah bareng adik gue. Nah, sebenarnya gue males nganterin adik gue sekolah. Kenapa malas? Nah, yang paling penyebabnya itu ya itu beda arah sekolahnya. Gitu. Masa gue udah ke sono harus lagi ke sono. Iya benar-benar. Belum bensin ya, uang Belum bensin. bensin. Iya. Tapi BTW uang jajan sama uang bensin itu dipisah. Kadang ini ya apa? Kadang gue sendiri yang beli, kadang dikasih sama orang tua. Oh gitu. Kadang-kadang. Berarti otomatis kamu harus pisahin gitu ya antara uang Iya. bensin sama uang jajan kamu sendiri. Biasanya dikasih berapa uang jajan? Saya dikasih 22.000. 22. 2.000 buat parkir. Oh gitu. Iya. Keren sih. Udah dirangkai gitu. Iya lah. Oke lanjut. Ya setelah channel dari saya, oh iya, saya biasanya berangkat itu jam 6 lewat 45 menitan lah. Oke. 15 menit sebelum bel. Iya. Oke. Nah, saya emang agak telat mulu kalau berangkat. Ya karena itu, karena nganterin dulu adek sekolah. Ya yang otomatis itu gara-gara dia lama siap-siapin jadi kamu juga kena gitu ya. Iyalah. Iya. Oke. Tapi untungnya saya tuh telatnya paling cuma telat dikit-dikit doang, Oh, iya. tipis-tipis lah. Yang penting nggak sampai kena hukum gitu Iya. ya. Ya paling cuma kayak udah ada tadarusan udah dimulai. Udah ada tadarusan dimulai, Iya, saya tinggal duduk doang gitu. Karpet udah ada. Pernah nggak dihukum? Pernah. Itu tuh baru kehitung. Gua baru dihukum itu 2 kali doang. Kelas? Kelas 10 sekali, kelas 11 sekali. Ini real no backpack. Asli. Asli banget Asli ini. banget ini. Real. Ya, gitulah. Biasanya kalau dihukum ngapain aja? Biasanya ya jalan jongkok sampai lapangan, terus turunin karpet. Paling parah? Paling parah itu saya pernah bolak-balik angkat meja dari atas ke bawah. Sebagai pelajar itu berat gak sih? Biasa aja sih. Bagus. Karena itu tuh emang tanggung jawab kita, karena Iya. kita telah terlambat. Tanggung jawab ya. Iya. Kalau misalnya udah telat, terus masuk kelasnya malu nggak sih? Gimana ya? Nggak malu sih. Cuman kalau malu kayak apa? Kalau masuk kelas tiba-tiba pada diem semua, Iya. baru malu. Kan kalau disurakin kan kayak kesannya kayak wah anjir, telat dia, Cok. Jadi lucu gitu. Iya, daripada didiemin, Didiemin tuh kayak Garing aduh, orang banget. asing, iya. Garing banget kan? skip. Iya. Terus kalau misalnya datangnya tepat waktu, biasanya kamu langsung ngapain aja? Bisa habis parkir, Biasanya kan, misalkan ada gue lagi sakit ataupun gak mau sekolah, gue biasanya datang pagi banget. Karena gue pengen nikmatin. Jadi gue berpindah tuh ngopinya di warung, bukan di rumah. Oh gitu. Iya, biar vibes-nya kerasa lah. Oh gitu. Belum banget sekolah. Terus, ya mungkin tapi apa ya? Mungkin dengan adek gue nggak ikut ini, kalau gue anterin, Iya. ya waktu tuh kayak lebih lama, lebih enak. Iya, bisa nikmatin, Saya nikmatin pagi hari ya. lah ya, tanpa belajar. Iya pagi hari, Oh iya, bener-bener. kan belum belajar. Siapin mood dulu. Iya, siapin mood dulu baru. Baru banting tuh, saya belajar. Nah, setelah ngaji, itu tuh ada jeda waktu sebelum masuknya pembelajaran. Ya kayak jeda waktu buat beres-beresin buku untuk Iya. belajar nanti, ngobrol-ngobrol seputar PR Iya benar. sama teman. Tapi setahu saya kalau PR itu malam ngerjain. Iya kan, takutnya ada PR yang tertinggal. Oh gitu. Atau gimana gitu kan. Positive thinking ya. Oke, oke, oke. Yalah, Oke lanjut. lanjut ya. Setelah itu, oh iya, sebenarnya yang paling menyenangkan dalam sekolah itu belajar bersama teman. Karena apa? Ilmunya dapat, kesenangannya dapat, kebersamaannya dapat. Obrol kekeluargaannya dapat ya. Iya.
Kalau aku dengar-dengar tuh kamu biasanya cairin suasana di kelas, bahkan sampai guru-guru mapel tuh pada ketawa gitu. Itu sih asal jeplak ya, kebiasaan. Asal jeplak. Iya. Oh, jadi dari kepala kamu langsung dikeluarin, Iya. itulah yang ditertawakan sama Yang teman-teman sama ditertawakan, guru. ya. Kadang garing banget. Itu lucu banget. Gitu. Kalau garing disorakin nggak? Disorakin, gitu. Ya kan? Ah gitu ya? Iya. Jadi ya begitulah. Cuman saya udah jadi kayak nyiapin mental aja kalau emang tiba-tiba digaringin atau gimana. Nah, setelah itu biasanya istirahat kan apa ya? Biasanya itu gua jajan apa ya? Dimsum, Oh gitu. terus risol sama aqua biasanya. Nyangin nggak kalau kayak gitu? Enggak sih. Oh enggak. Ya itu Emang kalau nyangin mah nasi ya? nasi. Tapi Ya kalau kenapa nggak emang pilih nasi? Hah? Kenapa nggak pilih nasi? Karena belum lapar. Oh, belum lapar. Kalau udah lapar banget, tiba-tiba lapar banget kan, baru udah gue beli nasi. Biasanya lapar banget itu jam berapa? Biasanya sih abis zuhur tuh, lapar banget. Tapi ada waktu nggak buat makan? Maksudnya kan otomatis kamu harus sholat zuhur dulu. Ada, karena kan kita tuh nggak dibarengin tuh sholat zuhurnya sama warga. Oh. Jadi warga udah sholat zuhur, nah kita jam 1 baru sholat. Oke. Terus sholat, itu ada waktu senggang tuh. Untuk apa lah kan? Biasanya iya. gue di situ dipakai buat makan. Oh, oke. Lanjut. Lanjut ya. Mm-mm. Gua sekolah sampai jam 3-an lah sebelum asar. Oke. Biasanya gua pulang sekolah untuk ke warung dulu. Warung dulu. Terus pas adzan berkumandang, asar berkumandang, baru gua ke masjid sebentar. Oh, Masya Allah. Selalu mengingat untuk sholat ya. Iyalah. Oh, berarti itu udah pulang sekolah langsung dengerin azan dulu baru Dengerin azan sholat. dulu baru ke sana. Oke. Setelah sholat, Setelah sholat saya ke warung lagi bersama teman ya, ngopi-ngopi biasa. Biasalah ya anak muda. iya. Kalau nggak ngopi gitu, apa itu? Ada yang keluarga? kurang gitu, ada yang Iya, kurang. kurang banget. Nah, setelah itu saya pulang, saya biasanya istirahat dulu ya, dengan kayak duduk-duduk di balai sambil ngopi lagi. Tuh, keseharian saya kayaknya cuma ngopi doang. Saya nggak terlalu suka kopi sih. Tapi nih, Apa? kamu bilang tadi di awal nggak suka ngopi. Ya maksudnya kan nyusu, masa saya nyebutnya nyusu kan? Mending ngopi nyebutnya. Ya kan? Itu terlalu senonoh lah disebutnya. Iya, kan? benar-benar. Ini saya nyebutnya ngopi aja. Emang kalau nyusu apa dengan nyusu? Hah? Maksudnya kan berarti minum susu gitu, secangkir Iya. susu. Tapi kan pikiran remaja itu ya tau lah. Kalau jelasin, Hah? ya nggak usah. Nggak ada antan. Berarti ngopi aja ya, ngopi. Iya, ngopi. Oke. Itu bisa ngopi, terus habis ngopi makan. Nah, habis makan saya tuh nyantai lagi, cuman nggak ngopi kan. Udah saya diam-diam sampai jam 5 saya Oke, bisa dilanjut. kan biasanya saya saya istirahat dulu sampai jam 5-an lah. Sejam 5 saya itu biasanya ke toko buat bantuin bapak saya. Oh, bapak kamu kalau boleh tahu kerja apa? Buka usaha toko aki, Oh, aki gitu. motor, mobil, ya. Berarti kamu cukup tahu lah mengenai aki-aki gitu. Kurang sih, saya sekarang itu lagi tahap pembelajaran lah ibarat kata. Oh. Jadi saya cuman kayak bantu-bantu aja, kayak ngangkatin, ngisiin air, aki. Tapi dari diri kamu sendiri tertarik nggak kayak satu pikiran gitu sama ayah kamu? Bapak kamu kalau misalnya mengenai aki-aki Perakian. gitu, perakian gitu. Sebenarnya saya tertarik banget. Karena apa? Kenapa? Kerja di aki itu emang cukup nyantai ya. Oh gitu. Ya kayak ada pelanggan beli udah tinggal masangin aja. Terus kalau ada aki bekas udah tinggal dilas-lasin, ditituin. Oh gitu. Udah tuh. Men paling capeknya mungkin pas datang barang sih. Karena datang barang selosbak kan, pegel.
Iya. Ya tapi sesuai lah dengan price-nya maybe. Iya. Iya, tuh. Oke, lanjut. Ya, saya di toko biasa kan bantu-bantu doang. Nah, pas azan maghrib, saya sholat tuh, tapi di toko saya sholatnya. Biar nggak terlalu lama kan, Oke. biar langsung. Set, Mempersingkat waktu ya. Mempersingkat waktu lah, ya. Biasanya saya itu, ya itu udah di toko keseharian saya setiap malam. Nah, pokoknya saya itu nutup di jam 9 atau jam setengah 10 kalau nggak ada barang datang. Nah, kalau datang barang biasanya sekitar jam 10-an atau jam setengah 11-an. Oh gitu. Iya. Berarti waktu yang tepatnya buat kamu tidur itu jam berapa? Palingnya jam 11, Oh, 11 setengah 11. kamu nanti pas lagi sekolah nggak bakal ngantuk gitu? Kalau jam Ya, 11 tidur. kadang ngantuk, kadang nggak ngantuk sih. Hmm. Iya, tergantung. Oke. Sampai situ dulu topiknya. Aku Ya. bakal ganti. Aku mau nanya nih. Ya, Kalau ngomongin sekolah, pasti ada hal yang bikin kamu apa ya? Memorable banget, hal favorit gitu. Bisa Hal dari favorit? guru, iya, guru, teman atau sesuatu dari kantin mungkin. oke. Yang pertama itu guru dulu aja ya. Oke, silakan. Guru yang saya sukai atau apa ya, yang menurut saya enak lah ya. Iya. Ini yang nggak ada urutan-urutannya, langsung saya sebutin aja. Ya. Bu Santi, Oke. udah pasti ya. Iya, ya pasti. Bu Fitri, Pak Azhari, Pak Ahmad Sanusi, udah. Oh gitu. Seperti itu. Itu sepertinya saya pernah dengar itu guru produktif kamu sebutin semua. Iya, karena mereka itu apa ya, udah mas saya suka sama jurusannya, jadi mereka ngajarin kayak saya suka aja gitu. Oh gitu. Enjoy ya sama Enjoy, mereka. iya. Termotivasi nggak sih kalau diajarin sama mereka? Termotivasi banget Oh sebenarnya. gitu. Jadi makin cinta DKV gitu ya. Iya, Keren banget sih. itulah ya. DKV sejati banget. Oke. Untuk teman Ya, teman ya, yang paling Dan- dekat sama kamu, yang paling dekat ada banyak. oh, banyak. Boleh disebutin? Karena, hah? Boleh disebutin? Kenapa ya? Saya nggak mau nyebutin sih. Oh. Karena apa? Kenapa? Takutnya mereka yang dekat sama saya juga kayak tersinggung Oh, karena iya, namanya nggak iya. sebut. Benar-benar. Jadi gini, saya tidak pernah membeda-bedakan sih. Kayak, oh ini teman gua nih, itu bukan teman gua. Selagi dia emang berinteraksi sama gua atau udah baik sama gua, Iya. itu gua anggap teman. Kalau ada yang sahabat, Sahabat, iya, ada nggak? apa ya? Ada deket, cuman belum kayak ngomong ingin menjalin sahabat. Oh gitu. Iya. Dari kecil kamu ada teman dekat mungkin? Pasti ada sih di setiap masa ya. Oh iya iya. Dari Beda-beda masa kecil. ya. TK, SD, SMP, SMK pasti ada. Oke. Kalau di kantin selain risol dan Dimsum. dimsum itu ada lagi yang menurut kamu Ada itu? sih. Saya tuh sering beli kayak roti-rotian lah. Oh gitu. Iya. Selain roti udah. Udah sih itu doang. Jajannya itu doang saya. Kalau kamu lebih condong ke makanan manis atau yang gurih? Yang manis sih. Kenapa? Nggak tahu, suka aja. Dari kecil kamu suka yang manis-manis gitu? Iya. Apalagi kalau manis pedas. Contohnya? Kayak keripik misda itu, amis lada. Oh iya iya iya. Oke Wiki, aku lanjut lagi ya. Ya. Selama di sekolah ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan, memorable banget buat kamu? Berkesan ya. Iya. Kayaknya sih hampir setiap hari banyak yang berkesan. Oh gitu. Iya. Karena hari-hari saya di sekolah itu ya tertawa, tertawa. Tertawanya bisa pangkat 3 gitu? Iya, karena gua apa ya? Pokoknya setiap ngeliat teman atau berinteraksi dengan teman, gua selalu aja ketawa, nggak tahu kenapa. Oh gitu. Iya. Ngeliat teman diem aja gua ketawa. Pernah nggak sih ada perselisihan antar teman gitu di hidup kamu? Perselisihan.
Pas SMP sih banyak ya perselisihan mah. Cuman setelah SMK mungkin udah pada dewasa ya. Jadi nggak ada sih perselisihan kayak gimana ya? Kayak Udah nggak level ini. gitu ya kalau Iya. perselisihan kayak gitu. Kayak bocil perselisihan. Untuk momen yang nggak bakal kamu lupain. Nggak bakal gua lupa kan? Apa ya? Mungkin momen yang nggak bakal gue lupain ya lah ini diundang podcast ini mungkin salah satunya. Gitu. Oh, jadi ini suatu momen yang spesial juga ya. Oh my god. Karena gue baru pertama kali nih kayak berinteraksi depan kamera. Oh gitu. Kamu biasanya gugup nggak sih kalau depan kamera? Gugup banget. Oh gitu. Ini santai. Hah? Ini kok bisa santai? Udah latihan, Bos. Ini terekspos gini ya? Nah, skip itu ya. Skip. Nah, selain itu mungkin ya yang nggak bakal gue lupain ya teman-teman gue seangkatan ini yang apalagi ini ya Visionary Studio ya kan, yang telah ngerangkul gue biar gue terlihat berguna. Yang sebelumnya gue linglung lah mau gimana ke depannya, dan alhamdulillah gue punya tujuan sekarang. Oh, jadi kamu termotivasi dari Visionary Studios ini. Karena alhamdulillah kemarin saya diundang untuk menjadi aktor di filmnya. Oh gitu. Iya. Boleh tahu filmnya apa? Filmnya itu Dalam Gelap. Gimana apa namanya? Filmnya itu judulnya Dalam Gulita dan Cahaya. Kamu sebagai apa di situ? Di situ saya jadi peran antagonis. Antagonis? Iya, saya yang kayak ngajakin peran utamanya itu untuk kayak melakukan hal yang buruk seperti merokok, memabukkan, mengobat lah gitu-gitu ya, dan lain-lain lah yang jahat. Yang mungkin biasanya para remaja tuh lakukan gitu ya? Iya. Biarin mereka nggak Cuman enggak sih, aslinya enggak. Iya dong. Kalau aslinya iya gimana? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Karena gua pribadinya bukan gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Bukannya sombong atau gimana. Aku merasa termotivasi lah kamu kalau begitu. Bagus lah. Susah nggak sih jadi aktor tuh? Lumayan sih. Cuman selagi ada arahan, apalagi yang ngarahin teman, ya gue jadi kayak semangat dan percaya diri aja. Dan makin nekenin karakter kamu gitu ya? Iya. Tips apa yang bisa jadi kita tuh semakin percaya diri? Tips buat percaya diri? Iya. Nah, menurut gua, tips percaya diri itu bisa berdasarkan teman. Oh gitu. Dengan dukungan teman yang tinggi, kita pasti akan termotivasi. Iya, kan? Benar. Apalagi kamu hubungannya sama teman-teman yang apa ya? Berambisi. Udah berambisi, ya kan? Kalau ngejok semakin rajin, ngejok juga masuk mulu kan. Jadi saya senang juga gitu. Oh gitu. Iya. Oh jadi sefrekuensi lah ya. Gitu. Iya, sefrekuensi lah ibarat kata. Oke. Oh ya Wiki, aku dengar kalau kamu itu masuk ke eskul pramuka. Iya. Nah, pertanyaan aku tuh cara kamu nyimbangin antara waktu dari eskul dan misalnya kerja kelompok dari sekolah itu gimana? Oh ya, sebelumnya saya ingin ngasih tahu dulu ya. Iya, silakan. Saya tuh masuk ke sekolah pramuka di kelas 11 awal-awal masuk karena diajak teman saya yaitu Yuris Andromeda Jahari. Oh gitu. Iya. Nah, karena sebelumnya itu saya bereskul di Rohis ya, Rohani Islam. Oh gitu. Awalnya. Saya sendiri baru tahu. Karena saya dulu kan emang SMP pernah mondok ya. Makanya iya, benar. Saya makanya yang inilah. Iya, searah. Iya, benar. Ini saya Rohis aja. Di Rohis nggak tahu kenapa kan jarang masuk, malah bosan, akhirnya di blacklist. Oh gitu. Ya lalu pindah ke pramuka. Oh ya, oke. Jadi di pramuka ini kamu menemukan apa aja? Selain menemukan Yuris tentunya. Oke. Di pramuka ini saya menemukan ya
banyak teman lagi, ya kan. Ternyata di Pondok itu asik-asik orang-orangnya. Kayak latihan bareng. Ya emang ini sih, walaupun banyak tertawanya, tapi di sana itu kita kayak belajar kedisiplinan, Iya, harus tegas kebersamaan, juga ya. harus tegas juga. Iya, benar-benar. Iya. Kadang gua kalau di Pramuka itu malah apa ya, jarang ketawa lah. Paling ketawa pas istirahat doang. Iya. Mungkin kalau kamu ketawa pada saat waktunya tegas itu ditegur. Bahaya, iya. Terus jadi Bisa kena blacklist nih. sesuatu ya. Sesuatu lah ya. Oh gitu. Iya, ntar misalkan saya melakukan itu, saya akan di-seri atau push up lah. Oh gitu. Berapa kali itu biasanya? Ya 10 seri. Oh 10. Pernah kena seri? Hah? Pernah kena seri? Pernah kena seri. Untungnya itu saya kena seri gara-gara telat tuh. Oh gitu. Sekitar seri 2 lah. Oh. Iya, seri 2 itu 20 push up. Kuat gak itu segitu? Ya, saya sambil ini sempoyongan lah tangan saya. Seri itu bisa ngebuat kita dan berlatih disiplin gak sih? Bisa, karena apa? Karena ya buat kapok kita gitu kan. Wah, capek banget ini. Iya. Pegal-pegal buset dah. Mending awal datang. Iya, mending awal datang. Iya, benar. Dari pagi ya kan. Aku nyimpulin di sini kalau kita tuh bisa apa ya, mencoba hal-hal baru. Kayak misalnya kan kamu bilang sendiri kamu dari pesantren, Iya. terus tiba-tiba masuk OHIS malah bosan gitu kan, terus nyoba pramuka malah makin happy. Mah happy ya kan. Iya. Oke. Ditambah kan orang-orangnya teman-teman gua juga gitu. Iya. Jadi kayak gua walaupun awal masuk, gua gampang berinteraksinya. Iya. Iya. Banyak teman sekelas juga ya di pramuka itu. Banyak. Kamu ada tips nggak sih buat teman-teman pemirsa kita yang lagi di rumah ini, buat yang mungkin lagi nge-struggle buat balance dua hal itu, dari kerja kelompok, PR-PR sekolah, terus eskul, kamu ada tipsnya nggak? Biarin balance gitu, seimbang. Oh, biar kayak semuanya itu Iya, tertata rapi. tertata rapi. Iya, benar. Saya nggak tertata rapi sebenarnya. Karena saya ngerjain PR itu ya kalau ada waktu luang aja, kalau ada waktu senggang. Tapi kalau kayak gitu nggak kena hukuman dari guru gitu? Maksudnya? Ya kalau misalnya, kan kamu bilang sendiri kalau misalnya ada waktu senggang aja, Iya. berarti Ngerjain itu PR-nya. PR dikerjain semua atau gimana? Ya semua, karena ya pasti setiap hari kita tuh punya waktu senggang kan. Oke. Iya. Biasanya saya kayak numpuk PR, langsung tuh dikerjain semuanya. Walaupun kayak agak stres lah kan. Tapi ya mau bagaimana lagi kan. Kadang-kadang kan waktu senggang cuma itu doang ya. Iya. Kadang bentrok juga sama waktu istirahat gitu Iya. kan. Oke. Topik kali ini kamu boleh cerita pengalaman kamu selama di pesantren. Pesantren. Iya. Oke. Oke, silakan. Saya nggak bisa sebutkan nama pesantren atau daerahnya di mana ya. Iya. Intinya saya masuk pesantren karena film Kunanta. Oh gitu. Iya. Jangan kamu bercita-cita sebagai Haikal ini. Ya seperti itulah. Oh gitu. Tapi Ya. cocok nggak sih Haikal sama kamu tuh kayak kepribadiannya sama? Maksudnya jahil-jahilnya gitu. Oh, jahil-jahilnya. Ya. Oke. Mungkin sama. Nah, setelah saya masuk pesantren awal-awal, kan gua kira di sekamarnya itu cuma isinya kayak 4 orang atau beberapa orang kan, jadi kayak enak lah, nggak sempit. Pas udah masuk pesantren ternyata isinya 20 sampai 30 orangan. Itu satu ruangan. Kamar ya sekobong. Gila nggak sih? Aku juga dulu sempat pesantren tapi nggak sebanyak itu. Emang berapa Berarti orang? tuh waktu itu aku kebetulan lagi beruntung banget, jadi kayak satu kamar tuh 4 orang doang. Wush, enak banget. Pesantren mahal itu mah. Ya mungkin gak bakal aku sebutin. Tapi tentunya juga tradisional juga, Oke. Kamu positive thinking dong. Siap. Dan juga biasanya teman-teman aku tuh kayak satu ruangan emang 30 orangan sih, kayak
biasanya tuh kalau lagi bersih-bersih sebelum sekolah, Iya. itu kasurnya tuh tumpuk banyak banget, bisa dua tumpukan tinggi-tinggi. Saking Iya. banyak orang yang satu ruangan itu. Itu tuh masih mending ya. Nah kan gua itu kan sekamar itu kan 20 berapa orang gitu kan. Iya. Itu ditumpuk sampai tinggi banget. Ditambah kan ditutupin selimut tuh, Iya benar-benar. ya kan? Berantakan nggak sih Hah? kalau kamar-kamar Enggak santri lah. gitu? Kan ada yang piket dan ditata rapi pasti Iya. kos santri. Pasti ada yang ngecek juga ya. Iya, ada ngecek kerapian lemari, kerapian kamar. Ada nggak sih momen-momen yang paling memorable gitu di pesantren? Pesantren, Yang memorable. mengubah hidup kamu di SMK ini? Yang ngubah hidup kamu Iya. ini. Apa ya? Ya intinya saya dari dulu tuh karena temen aja sih. Gak tau kenapa. Jadi apa yang kamu lakukan sampai saat ini tuh terinspirasi dari teman-teman Dari teman-teman, terdekat ya. Karena saya biasanya nyatu sama orang-orang yang kayak apa ya? Yang emang kayak pinter gitu. Iya. Biar saya bisa nyontek sebenarnya. Teman-teman ini yang satu ini jangan dicontoh ya. Tentu berteman itu ya buat making a moment Menambah of your wawasan, life. Iya, tapi nggak nyontek juga ya. Yang nyontek tipis-tipis sih kayak nanya-nanya aja. Oh iya. Ya, oh ini gimana caranya? Ini apa jawabannya gitu. Ya gitulah. Terus saya pernah awal masuk, saya pernah nangis itu Oh gitu. karena ketika gua lagi ngambil itu air di sumur, Iya. Ya Oh berarti kan? pesantren masih masih pokoknya salapi lah, kayak salapi, cuman udah ada sekolahnya. Jadi masih tradisional banget Tradisional ya. banget. Ketika gua ngambil itu air, set. Nah, pas ngambil air pertama itu biasa aja, peci aman aja. Karena gua di situ tuh awal masuk takut lepas peci. Iya. Karena ya Peraturannya ya. peraturannya kan, Iya. gua ngerinya dihukum apa gimana, langsung tuh. Kedua aman juga, Aman. ketiga aman. Pas keempat, jatuh itu pecinya, buset dah. Ke dalam sumur. Sama sumur pecinya. Berarti kamu lihat udah ngambang gitu ya? Iya, Peci. itu tuh kayak hati gue tuh kayak pengen nangis lah gitu. Udah mulai malas dah. Nah pas itu, jadi gini, itu sumur, misalkan ini sumur nih, ini sumur. Nah di situ sekitarnya ada kayak tempat buat mandinya. Oh gitu. Iya, Oke, udah kebayang. bayang kan. Nah pas gua udah pengen nangis kan. Di situ ada selokan di sebelah sini. Gua malah jatuh di situ. Kan selokan ya. Gua jatuh di situ, otomatis gua kan nambah ini ya, kayak nambah Makin panik frustasi, gitu ya. Makin panik, makin pengen nangis dah. Betul. Udah Otomatis kamu basah kuyup, basah kuyup, kotor, bau. juga lah. Oh kan bos. Betul. Nah, pas itu gua langsung tuh bersih sambil nangis itu bersih itu. Sambil nangis bersih itu. Gua sambil nangis bersih kan. Udah bersih, langsung gua ke kamar. Itu tuh sebelum maghriban lah. Jam abis Untung ada sholat. waktu kamu buat bersih dulu loh. Hah? Untung ada waktu buat bersih dulu. Untungnya, udah gua ke musola kan, ke masjid. Iya. Udah. Nah, gua itu kan pernah denger ya kalau orang doanya sambil nangis itu diijabah ya. Iya benar. Pernah nggak sih? Iya, Pernah sering denger gak? kabar-kabar melayang gitu di pesantren kayak Iya. gitu ya. Nah, pas gua abis sholat, pas orang-orang lagi zikir, gua malah doa sambil nangis. Di situ gua kayak Menghayati ya Allah. banget gitu. Iya, pokoknya menghayati banget kayak ya Allah, kapan pulang? Gimana cara pulang? Gitu-gitulah. Tiba-tiba pada nengok gua semua itu. Semua tension ke kamu semua. Iya. Jadi zikir mah masih berkumandang, cuman matanya pada ke gua semua. Nengok. Lah, gua situ malu banget tuh. Langsung tuh dipanggil sama pengurusnya. Langsung kayak apa ya? Ayo ikut gitu. Pengen ditenangin lah. Oh iya. Udah, gua ke kamarnya. Kamu kenapa gini-gini? Gue ceritain tuh yang tadi Iya, sore. curhat lah ya. Curhat. Set, udah mulai tenang. Udah tuh. Gua langsung ke kamar. Di situ untungnya ya ada yang ngajak kenalan gua tuh. Oh gitu. Iya, kenalan kayak namanya siapa? Nah, baru kenalan langsung ke kantin itu, langsung jajan. Oh, oke. Langsung hangout ya. Iya, soalnya jadi dia tuh kayak
saudara berempat. Oh. Cuman jadi udah pada kenal lah. Iya, Jadi iya. dia ngajak gua. Nah, udah gue ikut mereka, jajan biasa. Set, itu makan bareng di kamar kan. Nah, habis itu gua langsung tuh kan waktunya tidur tuh disuruh tidur. Dimatiin lampu tuh sama pengawas. Tok, Jam berapa itu? itu jam sekitar 9-an lewat. Nah, setelah itu langsung kan malah pada berisik tuh. Pada nyetek-nyetekin lampu, langsung disamperin sama pengurusnya, langsung dimarahin. Woi, tidur. Pokoknya di situ kayak pada panik, udah tuh tidur. Pas pergi tetep aja berisik tuh. Cuma diem di pojokan. Kayak anjir, orang-orang nggak pernah kangen apa ya sama orang tuanya. Gue tuh sambil nangis tuh. Karena kangen orang tua kan. Misal awal-awal wajar lah ya. Iya, biasanya kalau anak-anak santri mah kayak gitu. Emang. Udah. Tiba-tiba tuh mulai sunyi. Tiba-tiba ada kunang-kunang di pas gue gitu tuh. Karena emang deket hutan. Oh, Kayak masuk dari jendela gitu kunang-kunang. bener kunang-kunang. Asli real, no fake. Oke. Terus? Udah. Gue disitu sambil nanti itu kan. Wah, bagus banget. Udah, setelah itu gue karena Sebentar. apa? Nasib peci kamu itu gimana? Udah. Itu peci ya udah terlantar lah di situ. Kayaknya emang udah masuk ke dalam tuh itu. Udah nasibnya Udah, peci itu ya? udah tenggelam lah. Kamu nggak dihukum? Maksudnya nggak pakai peci? Itu kan peraturan ya? Enggak sih, karena saya punya peci 2 itu. Oh, Alhamdulillahnya. ya, alhamdulillah. Nah, Terus habis kamu tidur, yang habis kamu tidur. lihat kurang-kurang itu? Orang itu saya alhamdulillah itu bisa tidur karena ketiduran karena ya emang apa sih namanya? Merengek, merengek. Yang kayak sedih-sedih gitu lah, keluar air mata dikit-dikit, tipis-tipis lah. Udah Ya. sembab gitu kemarin. Iya, pasti kan ngantuk, langsung tuh tiduran untungnya. Saat bangun langsung kan, pengurus bangunin sekitar jam 4-an kurang. Dor, pintu digedor-gedorin, udah tuh lampu nyalain, pada berdiriin tuh. Buset dah, lagi tidur, Gila itu. berdiri anjir. Nyawa belum ngumpul itu. Makanya itu, karena takut kan. Awalnya emang kayak tidur lagi, diangkat lagi, tidur lagi. Lama-kelamaan makin kencang, kesel kali kan. Udah tuh, nggak gini doang sambil duduk. Itu biasanya, karena awal-awal ya, pasti gue mandi subuh itu. Karena walaupun dingin ya, karena apa ya, buat pagi biar seger banget lah. Pasti ngantri. Hah? Ngantri gak tuh mandi? Ngantri lah, soalnya itu yang ngantri cuma santri baru doang. Oh, Santri lama mah langsung pada ke masjid, pada tadarusan. nggak mandi ya kalau santri lama mah? Iya, biasanya. Udah tuh kan, habis mandi, siap-siap, itu seger banget dah. Terus sebelum subuh itu biasanya ngaji dulu, yang ngaji Quran. Udah tuh, sholat tuh. Habis sholat itu, gua ngaji, pindah tuh, misalnya pindah Iya. ke pengajinya. Nah, ada momen dimana ketika gua ditinggalin karena tiduran pas ngaji. Oh gitu. Itu situ malu banget gua, sumpah. Pas gua pokoknya lagi ngartiin kitab kan, saat gua tuh kayak ngantuk banget kan subuh-subuh. Udah gua tiduran tuh sambil kayak gitu dah, pokoknya sambil kayak inilah ya. Iya. Gua ketiduran, bangun-bangun, gua dikerumunin cewek itu dibuletin. Buset dah, kata gua kan. So, gua kayak kena mental, Itu malu minta ampun pasti. mau banget itu, sumpah. Bener-bener buka mata langsung cewek semua gitu. Iya tuh buka mata, cewek semua, udah mah ada ilernya kan, iler kemana-mana tuh. Gue tuh kan, situ, gue situ pas sekolah nih ya, habis ngaji subuh, sekitar jam 8-an sekolah tuh, masuk sekolah. Situ gue malu banget diledekin cewek. Kayak, wah ngiler. Nggak ada yang bangunin kamu gitu. Itu emang sengaja, udah mah bangunnya, udah bangun. Jahil gitu. Iya, kayak udah mah nggak dibangunin, ngiler, terus kaki pincang juga kan, kram. Kalau itu tuh, gini-gini, be tuh. Oh ya, nyawa belum bangun. Langsung ngibrit gitu Langsung ya. ngibrit, iya kan. Ngibrit juga kayak ngerasanya kayak nggak kencang lari, Iya. orang pincang. Harus nyimbangin badan Nyimbangin dulu badan ya. dulu. Heeh. Tambah kan kalau kita ketinggalan bahaya, minum kitab dulu. Kita udah mau ke topik terakhir kita. Iya. Aku mau nanya, Apa tuh? apa tantangan terbesar kamu dari yang awal kamu masih nangis-nangis, belum ketemu orang tua, terus kita udah enjoy banget di pesantren itu gimana? Oh gini.
saya itu Oke. tantangan yang paling sulit ya. Hmm. Ya menurut saya sih hafalan. Karena saya orangnya teledor dan pelupa. Gitu. Entah belum terbiasa atau gimana? Sepertinya belum terbiasa ya. Karena mungkin ya saya apa ya? Emang kalau Alquran tuh emang agak sulit ya, agak Emang sulit ya. sulit banget. Karena kita tuh belum tahu cara basic menghafal dengan Iya, cepat. benar. Iya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Iya. Ketika kita lakuin sama aja. Iya. Tapi menurut saya itu tuh mungkin karena kitanya ya, karena terlalu males jalan ngapalinnya, jalan murojaah apa yang kita hafalkan. Tapi kalau yang ke sosialnya itu ada nggak tantangan terbesarnya? Ya mungkin seperti kayak hinaan, entah cacian, makian. Ya karena ya mungkin kelihatan lah fisik saya begini. Ada apa dengan fisik kamu? Saya merasa seperti- baik-baik saja dengan fisik kamu. Mungkin. Karena ketika saya SMP, mondok, saya hitam sekali. Tambah saya itu suka berenang mulu tuh. Oh gitu. Sampai saya dipanggil lembu, sapi. Badan gede, hitam, berenang mulu. Ya, pastilah diledekin gitu kan. Mungkin itu salah saya juga. Ya, menurut saya itu bukan salah kamu sih. Apa ya? Kalau misalnya hobi kamu berenang, ya udah silakan. Ya mungkin risky juga karena kan terik matahari. Ya, Iya cuman sih. ada banyak manfaat juga berenang gitu loh. Orang-orang itu aja yang nyebut kamu lembu. Yang Iya. salah. Mungkin lu lihat gua kayak biasa aja ya. Namun, ingat ya, pandangan orang itu berbeda-beda. Iya. Ya kan? Ada orang yang melihat dengan pikiran dan ada orang yang melihat dengan perasaan. Gitu lah. Keren sih, merinding banget, merinding. Ya mungkin kayak kalau melihat dengan pikiran, mungkin kayak wah dia jelek, wah dia gini, wah dia gini. Nah kalau dia melihat dengan perasaan, pasti dia mikir dulu kalau gua ngomong gini, dia bakal gini gak, dia bakal gitu gak. Iya. Mungkin mereka yang melihatnya dengan pikiran yang mereka pikirkan. Iya. Apa ya? Maksudnya cukup mengenaskan juga. Ya cukup tidak baik lah gitu. Maksudnya sebagai teman-teman masa ada aja gitu. Ya. Pola pikir kayak yang kamu sebutin itu. Mungkin ya. Oke. Dan Apa? caranya kamu enjoy di pesantren itu gimana? Enjoy ya. Kira kamu peaceful dengan suasana kamu? Sebenarnya awal-awal enjoy itu setelah pindah pondok. Oh. Saya pernah diajak kabur waktu ini tuh saya tuh udah 11 bulan di pondok pesantren. Ya. Tiba-tiba teman saya ngajakin kabur karena teman saya juga kena ini sama kayak gitu juga. Iya. Cuma anehnya dia ganteng loh, aneh padahal lebih dari saya gitu. Dia putih juga, tapi dia tetap aja kena kan. Nah, kita ajakin itu pas pemilihan pengurus ya, pemilihan OSIS. Situ teman saya ngajakin tuh, saya lagi makan jambu bertiga tuh makan jambu bertiga. Lu ada yang rencanain teman saya kan. Ayo kabur katanya. Nah, saya kan pertamanya takut tuh awalnya. Ya, ya udah dah. Itu ikut-ikut aja gitu kan. Nah, udah itu langsung udah saya kabur, udah pas udah masuk pondok, sudah keluar teman saya masuk lagi, saya udah udah keluar lah, dia masuk lagi, saya udah nggak mau lagi masuk. Saya ke pesantren baru, nah di situ tuh awal mula saya mulai enjoy karena emang dipertemukan dengan teman-teman yang baik, ya kan. Mungkin tuh udah takdir kamu juga ya. Ya, alhamdulillah sih sampai lulus saya di sana. Oh gitu, sampai kelas 9. Kelas 9 sampai tamat. Yang paling memorable, yang terbaik itu berarti di yang terakhir ini, Terakhir, iya. Nah, di situ kayak senang aja gitu hidup. Emang sih kan biasanya kalau memori-memori tentang pesantren tuh awal-awal paling pahit tuh ya. Pahit banget. Iya, itu Banget. awal-awalnya itu saya juga ngerasain soalnya. Kira saya juga pindah. Tuh. Iya. Oke, gak kerasa ya kita ada di obrolan paling akhir dalam podcast ini. Udah gak kerasa udah pengen 40 menit loh kita ngobrol di sini. Emang ya? Iya. Waduh, Gak kerasa banget gak sih? kerasa coy. Oke. Kata-kata dong, Wi. Ya weh, kata-kata dong. Kata-katanya dong, Bang Wiki. Hari ini dong, Wiki. Langsung. Langsung saja. Langsung saja. Oke. Kata-kata hari ini
Salah satu hal terpenting dalam hidup ini ialah berteman. Karena dengan adanya teman, kita pasti mendapat dukungan dan kepercayaan diri untuk menggapai tujuan dan impian kita sendiri. Kasih lagi. Kelas banget. Ini kamu belajar kata-kata ini dari mana? Apa hobi? Biasanya saya sering bikin SP kata-kata. Aku mau makasih banget. Mau makasih banyak banget itu buat kamu sebagai narasumber pertama kita di podcast Aman aja. perdana jeda sekolah ini. Gimana feeling kamu setelah aku wawancarain dalam 40 menitan ini? Ini sih tenang. Cuman tadi awal-awal agak tegang-tegang tipis-tipis lah ya. Gitu. Akhirnya terbawa suasana juga Iya. ya. Tapi setelah itu ya udah enakan. Oh ya, lanjut. Udah enakan setelah pertengahan tuh udah enakan lah. Oh, gitu. Kayak udah terbiasa gitu kan. Oke. Ya. Udah mulai terbiasa sama kamera ya berarti. Dari mulai kamu sekolah sampai pesantren juga diceritain. Iya. Makasih banyak banget lo udah bagi-bagi pengalaman yang kita semua, apalagi yang di pernikah di rumah juga. Aku juga mau bilang ke teman-teman sekalian jangan ragu buat speak up soal apapun yang kalian rasain. Siapa tahu dari cerita-cerita sederhana ini kita bisa saling belajar juga dari pengalaman-pengalaman kita nih. Oh ya, jangan lupa buat follow kita di Instagram @visionarystudios.2020. Follow kita juga di TikTok @visionarystudios20 dan subscribe kita juga di YouTube Visionary Studios 2024 buat update soal episode terbaru, teaser, atau diskusi seru lainnya. Bahkan kalian di sana bisa lihat update soal project film yang akan datang, dan kalau misalnya kalian punya saran, tema, pertanyaan untuk narasumber, buat narasumber selanjutnya itu bisa langsung DM kita aja ya. Kita bakal seneng banget buat baca masukan kalian. Jangan lupa buat share episode ini ke teman-teman kalian yang terdekat yang merasa ini bermanfaat. Semakin banyak yang dengerin, semakin seru juga obrolannya kan? Sekian dari kita di Jeda Sekolah. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema yang pastinya nggak kalah seru. Bye! Bye.